Sobat Horor, waktunya taklukkan ketakutanmu dan jajal keberanianmu di Nyari Mamat Podcast Horor Demi. Dan pastikan kalian sedang sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Horor. Selamat datang dan selamat mendengarkan cerita-cerita seram di Nyari Mamat Podcast Horor Demi. Banyak cerita-cerita seram di kota Bandung yang belum terkuak selama ini. Beberapa di antaranya dapat membuat bulu kuduk kita merinding seketika karena saking menyeramkannya cerita tersebut. Di episode kali ini, Nyari Mamat Podcast Horor Demit akan membawakan cerita seram di kaki Gunung Burangrang, tepatnya di dekat Curug Layung. Jika kamu beruntung Sobat Horor, kamu akan bertemu dengan sosok yang sama yang pernah ditemui oleh narasumber kami sekitar 12 tahun yang lalu. Jangan kemana-mana. Selanjutnya, kamu akan mendengarkan sebuah cerita pengalaman Sobat Horor yang melihat penampakan di kaki Gunung Burangrang. Dan selalu ingat, sebelum mendengarkan cerita ini, pasang headset terlebih dahulu, tutup mata kamu, dan enjoy the horror. Akhir-akhir ini, pamor kegiatan alam seperti mendaki gunung sedang di puncak-puncaknya. Entah memang mereka ingin mengeksplorasi alam dengan landasan mencintainya, atau hanya ikut-ikutan. Itu urusan mereka. Namun, di balik keindahan yang alam sajikan, masih terdapat banyak sekali misteri yang belum terungkap. Dan di balik keindahannya, alam liar pun menjadi rumah tinggal yang membuat para makhluk halus betah berada di sana. Kisah kali ini dialami oleh seorang sobat horor bernama Aji. Sebut saja begitu. Pada saat mengalami kejadian mengerikan itu, Aji baru saja menjadi siswa baru di salah satu sekolah menengah kejuruan di kota Bandung. Ngomong-ngomong soal kota Bandung, di tahun 2008 keadaannya belum seperti sekarang. Apalagi kondisi di rumah Aji yang berlokasi di utara kota masih sangat asri dan pastinya hawa dingin yang menusuk tulang khas daerah dataran tinggi. Aji juga adalah seorang santri di madrasah dekat rumahnya, dan ia mempunyai guru bernama Mang Ujang. Kisah ini berawal ketika Mang Ujang mengajak Aji dan kawan-kawannya berkemah di kaki Gunung Burangrang. Mereka berjalan kaki dari terminal Parompong menuju kaki Gunung Burangrang, dan butuh waktu sekitar 3 jam bagi mereka untuk sampai di tujuan. Singkat cerita, sampailah mereka di area perkemahan yang ditunjukkan oleh Mang Ujang sebelumnya. Aji sempat khawatir karena tempat mereka mendirikan tenda berbeda dengan tempat perkemahan yang biasa Aji kunjungi. Melihat kekhawatiran dari Aji, Mang Ujang berusaha menenangkan. Singkat cerita,
Setelah melaksanakan sholat zuhur dan makan bersama, Mang Ujang mengajak Aji dan kawan-kawan hiking ke puncak Burangrang. Memang, gunung yang satu ini tidak seperti gunung-gunung yang lainnya. Namun jangan salah, treknya terbilang ekstrim. Hanya sekitar 2 jam, Mang Ujang, Aji dan yang lainnya sampai kembali ke tenda. Tapi karena mungkin Mang Ujang ingin menghibur para santrinya, dia mengajak semuanya untuk mandi di Curug Layung. Sialnya, mereka lupa waktu. Sehingga mereka kembali ke tenda dalam keadaan langit sudah gelap. Aji yang sensitif, semakin malam semakin merasakan hawa yang sangat mencekam. Dia seperti diperhatikan ribuan pasang mata yang bergelayutan di pepohonan sekitar tenda. Mang Ujang yang mempunyai rasa sensitif yang melebihi Aji meminta semuanya untuk segera masuk tenda dan lekas tidur. Malam itu terasa berat bagi Aji. Aji sampai harus terbangun dari tidurnya di tengah malam setelah dia merasakan dingin yang luar biasa. Matanya terus terjaga. Entah kenapa, ada yang menarik perhatian matanya ke arah luar tenda. Aji melihatnya. Jelas-jelas melihatnya. Terpaku di sana dalam waktu yang lama. Matanya terus terfokus pada satu sosok berbaju putih yang tengah duduk di samping bekas sapi unggun yang posisinya membelakangi tenda. Semula ia menyangka bahwa itu adalah manusia. Namun, semua berbeda cerita ketika sosok itu perlahan berbalik. Sosok itu memperlihatkan wujudnya yang mengerikan. Rambutnya panjang dan basah. Matanya hitam semua. Urat-urat di wajahnya terlihat jelas. Dan bibirnya mengeluarkan cairan kental berwarna hitam. Sosok itu menyeringai. Aji dapat melihat cairan aneh berwarna hitam itu keluar dari sela-sela gigi taringnya. Aji terkaget. Ia berusaha menahan teriakannya supaya tidak membangunkan teman-temannya yang lain. Namun, bukannya menghilang, sosok kuntilanak itu malah dengan cepat merangkak ke hadapan Aji. Kali ini Aji tidak bisa menahan teriakannya. Sampai-sampai teriakannya itu membangunkan teman-temannya, juga Mang Ujang. Tubuh Aji bergetar, wajahnya pucat pasi. Ia hanya bisa menunjuk satu arah ketika Mang Ujang bertanya, "Ada apa?" Dengan cekatan, Mang Ujang menunjuk keluar tenda. Katanya, Mang Ujang akan mengalihkan pandangan makhluk-makhluk gaib supaya tidak bisa melihat tenda mereka. Beres membentengi sekitaran tenda, Mang Ujang kembali ke dalam tenda. Namun, Aji sudah terkulai lemas. Ia pingsan. Mang Ujang berusaha untuk menenangkan santri-santrinya yang panik. Mang Ujang berkata, ia akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang dialami Aji. Singkat cerita, sehabis matahari terbit, Mang Ujang membawa Aji pulang. Sesampainya di rumah, Aji masih belum juga tersadar. 1 minggu berselang dari pertemuan Aji dengan kuntilanak itu, kondisinya masih belum juga membaik. Akan tetapi, dia sudah tersadar dari pingsannya. Dari kejadian itu, Aji mengalami demam yang luar biasa. Dan secara khusus, Aji meminta Mang Ujang untuk sementara tinggal di rumahnya, semata-mata untuk membantu Aji membentengi dirinya dari gangguan gaib lainnya.